lebih bagus potato lang. Artinya, daripada hidup menanggung rasa malu, lebih baik mati berkalang tanah. Selamat datang di Arindo Star. Assalamualaikum semuanya. Salah seorang teman pernah bertanya kepada saya, apakah seorang blater itu pernah dan atau harus membunuh terlebih dahulu? Sontak pertanyaan itu membuat saya kaget sebab hal itu mencerminkan pandangan negatif pada orang yang sudah dipandang sebagai tokoh blater di Madura. Memang banyak cerita jika ada seorang yang pernah membunuh memiliki tempat atau kasta tersendiri dalam tatanan sosial masyarakat Madura. Terkadang dia lebih disegani dan ditakuti. Tapi, apakah seorang yang pernah membunuh lantas disebut sebagai blater? Blater merupakan wajah yang sesungguhnya dari masyarakat Madura sebelum Madura di make up oleh berbagai kultur dominan yang merambahnya. Blater adalah sebuah julukan terhadap masyarakat Madura yang pada intinya adalah jagoan masyarakat sekitar. Tidak semua orang bisa disebut blater dan tentu carok dan membunuh bukanlah satu-satunya arena untuk mendapat pengakuan atau legitimasi menjadi seorang blater. Nama blater adalah sebuah penobatan dari masyarakat Madura sendiri. Sebuah penobatan blater tentunya bermacam-macam. Ada yang dinobati karena kewibawaannya, ada juga karena kebengalnah atau keberaniannya. Bagi masyarakat Madura, blater merupakan salah satu tokoh penting selain daripada pemimpin yang formal. Istilah blater hanya populer di Madura saja, sedangkan di luar Madura, blater lebih dikenal dengan istilah bajingan. Meskipun sebenarnya, kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya sama. Ada tingkatan dan kelas tersendiri yang membedakan pengertian bajingan dan blater. Potret bajingan lebih kental bermain pada dunia hitam dan memiliki perangai yang kasar dan keras. Sedangkan blater sekalipun dekat dengan kultur kekerasan dan dunia hitam, namun perangai yang dibangun lebih lembut dan memiliki keadaban. Di kalangan mereka sendiri dalam mempersepsikan diri, blater adalah sosok yang pernah jadi bajingan, namun sudah naik kelas atau naik tingkat sosialnya. Blater biasanya memiliki pengaruh di tingkat desa atau beberapa desa, bahkan hingga kecamatan. Ia memiliki pengaruh karena dianggap dapat menjaga keamanan dari gangguan tindak kriminalitas. Sosok blater kerap kali dianggap sebagian penduduk desa sebagai kesatria lokal yang memiliki jaringan pertemanan yang luas, bahkan sampai lintas kabupaten. Blater banyak memiliki media untuk merawat komunikasi itu. Remo, kerapan sapi, sabung ayam, dan sandur adalah media yang tidak saja merajut komunikasi, tetapi juga menjadi ruang bagi kalangan blater menakar harga diri, bahkan menaikkan status sosialnya. Untuk menunjukkan gengsi kejantanannya, banyak pula kalangan blater yang menikahi beberapa perempuan. Saat pertemuan blater dilangsungkan, kalangan blater dapat saling mempertukarkan segala informasi, khususnya raport kriminalitas yang terjadi di daerahnya masing-masing. Bagi blater yang daerah kekuasaannya minim akan tindak kriminalitas, maka prestisnya di kalangan blater lainnya akan semakin meningkat sebab blater yang bersangkutan dianggap benar-benar dihormati dan memiliki kewibawaan di mata warganya, sehingga warganya pun sungkan untuk melakukan kriminalitas. Blater adalah sosok orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun magis, dan blater biasanya dikenal memiliki ilmu kebal, pencak silat, atau ilmu bela diri lainnya. Seorang jago atau blater dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut anak buah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun besaran jumlah pengikutnya sangat tergantung atas kedikdayaan nama yang dimilikinya. Sosok jago atau blater yang sudah malang melintang di dunia kekerasan akan menambah karisma dan kekuatannya untuk mempengaruhi banyak orang. Sekep atau senjata tajam dan kaum blater merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekep adalah senjata tajam yang biasanya dibawa kemanapun pergi oleh orang Madura, terutama kaum blater. Banyak jenis sekep yang umumnya mereka bawa, namun yang paling populer di kalangan orang Madura adalah celurit.
Sekep dalam pengertian umum ialah bentuk senjata yang biasa diselipkan di pinggang sebagai jaminan keselamatan hidup bagi pemakainya. Dan sekep ini bukan hanya menjadi pelindung dalam perjalanan, saat tidur, atau saat-saat tertentu. Sekep juga tidak lepas dari sisi pemiliknya. Maka tak heran bila suatu ketika berpapasan dengan seorang Madura, khususnya orang-orang Madura yang hidup di pedesaan, akan tampak tonjolan kecil di balik baju bagian pinggang. Pada dasarnya, orang yang bersekep atau nyekep hanyalah semata-mata menjaga kemungkinan untuk lebih waspada bila suatu ketika harus berhadapan dengan lawan maupun pada saat suasana genting menghadapi ancaman di sekitarnya. Carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Celurit yang telah digunakan dalam praktek carok biasanya disimpan oleh keluarganya sebagai benda kebanggaan keluarga. Lumuran darah yang menempel pada celurit tetap dibiarkan sebagai bukti eksistensi dan kapasitas leluhur mereka sebagai orang jago ketika masih hidup. Celurit ini nantinya akan diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki tertua. Hal ini menunjukkan bahwa celurit merupakan simbol dari sejarah peristiwa carok yang dialami leluhur mereka. Simbol ini mengandung makna bukan hanya sebagai sekedar penyimpan memori, melainkan lebih sebagai media untuk mentransfer kebanggaan kepada anak cucu karena menang carok dan kebanggaan sebagai keturunan Blater. Kehidupan Blater di Madura juga tidak dapat dipisahkan dengan tradisi remo. Tradisi remo bisa dikatakan sebagai arisannya para Blater. Remo memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat transaksi ekonomi sekaligus sarana penguatan untuk membangun jaringan sosial di kalangan Blater. Remo bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam tempo semalam. Pada awalnya tradisi ini berfungsi sebagai media perkumpulan dalam rangka mengumpulkan saudara satu kampung yang diisi dengan acara saling membantu satu dengan yang lain lewat sumbangan uang, semacam arisan yang merupakan pengikat dari kumpulan ini. Pada awalnya budaya ini cukup efektif dan mampu meredam carok karena apabila terjadi carok antara satu dengan yang lain atau antara desa satu dengan yang lain, maka masing-masing tetua Blater dari remo tersebut akan berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian soal carok tersebut dan terbukti banyak bermanfaat. Sayangnya kegiatan ini kemudian bergeser dan bahkan terkadang muncul permasalahan baru, yakni bagi mereka yang punya hutang dari arisan tersebut, maka bisa timbul carok. Celakanya lagi, sang tetua yang mestinya sebagai penengah malah ikut-ikutan memburu anggota yang mangkir tersebut. Inilah yang kemudian membingungkan, karena yang berkembang kemudian, perkumpulan tersebut bukan lagi sebuah ajang yang baik, namun justru sebaliknya, yaitu menambah permasalahan baru. Namun remo pada prinsipnya memang merupakan ajang berkumpulnya para orang jago. Selain remo, ada juga karapan sapi. Kesuksesannya adalah mengantarkan sapinya sebagai juara karapan atau kesuksesannya sebagai koordinator kegiatan karapan sapi yang dapat menarik banyak peserta serta dapat berlangsung dengan aman akan sangat menentukan derajat keblaterannya. Jadi dapat dikatakan bahwa carok, remo, dan karapan sapi merupakan dunia yang identik dengan kaum Blater di Madura. Karapan sapi ini juga menjadi ajang silaturahmi para Blater dari berbagai daerah di Madura ataupun Blater yang ada di luar Madura. Karena biasanya pada ajang karapan sapi ini orang-orang yang merantau keluar Madura akan mudik. Pada awalnya, kemunculan komunitas Blater sangat terkait dengan ekosistem Tegalan, dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang, dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula, disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, menciptakan problem ekonomis yang cukup akut. Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna memperbaiki masa depannya. Sedangkan sebagian orang lainnya memilih cara lain untuk dipandang sebagai cara jalan hitam, yaitu adalah dengan menjadi bandit. Dan bandit yang sudah naik kelas sosialnya, maka akan menjadi Blater. Kondisi awal keblateran adalah cara bagi anggota masyarakat Madura untuk bertahan hidup akibat kemiskinan. Niat awal untuk menjadi Blater dengan jalan pintas menjadi bandit, preman, dan sejenisnya tentu adalah hal yang keliru. Tidak sedikit juga orang yang salah jalan hingga akhirnya menjadi pencuri dan begal pada akhirnya. Dan
tentu pengalaman-pengalaman atau kekeliruan seperti itu tidak hanya terjadi di Madura semata. Setiap daerah tentu memiliki sosok yang dianggap sebagai jagoannya masing-masing, dan hal itu adalah lumrah, di mana keunikan tersebut adalah sebagai pengingat bahwa kita adalah masyarakat dengan kultur budaya majemuk yang penuh dengan toleransi. Itulah sedikit cerita mengenai jagoan dari Madura yang disebut Blatter. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.